Tesi memasuki gedung perusahaan dengan wajah ceria, seraya meneteng rantang nasi di tangannya. "Usi," panggil salah satu wanita berhijab. Mbak Aisyah," balas Tesi sambil tersenyum. "Kamu kemana saja, kok baru masuk?" Beberapa hari ini, setelah menikah dengan Mark, Tesi memang tidak masuk karena sibuk mengurus kepindahannya. "Usi sibuk urus pindahan, Mbak," jawab Tesi. "Yakin?" Mbak Aisyah menatap gadis itu curiga. "Siapa tahu kamu nikah diam-diam," godanya seraya mengedipkan mata jahil. Saja. Tesi hanya membalas dengan senyuman. "Oh ya, si Mbak Rere kemarin mengamuk saat kamu tidak masuk karena tidak ada yang membereskan ruangan presdir," ucap Mbak Aisyah. "Usi," panggil seorang wanita berbadan gempal, kepala bagian cleaning service di perusahaan ini. "Pagi, Mbak Rere," sapa Tesi ramah. "Kemana saja kamu selama ini?" Mbak Rere menatap gadis itu sinis. "Enak ya, baru 2 hari masuk kerja, sudah bisa absen sesuka hati," sindirnya. "Usi lagi sibuk, Mbak," jawab Tesi. "Alah, tidak ada alasan. Cepat kamu bersihkan ruangan Pak Presdir karena sebentar lagi calon istrinya akan datang ke perusahaan." "Dat, apa Mark bisa menerima istrinya?" tanya Ivoni, ibu Mark. "Harus bisa, Mom," jawab Niko, ayah Mark. "Ini lebih baik supaya dia bisa melupakan Tania," sambungnya kemudian. Ivoni membalas dengan anggukan kepala. Sebagai seorang ibu, tentu ia ingin yang terbaik untuk anaknya. "Semoga saja, Dat," sahut Ivoni. "Momi ingin ke rumah Mark dan bertemu dengan Usi," ujarnya sambil tersenyum. "Jangan dulu, Mom. Mereka berdua butuh banyak waktu untuk saling mengenal," sahut Niko membelai rambut istrinya itu seraya memberikan pengertian. Ivoni menarik napas sedalam mungkin. Walaupun akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Apa Dedi tidak mau mencari identitas Usi? Ivoni bersandar di bahu suaminya. Meski sudah termakan usia, tetapi hubungan pernikahan keduanya masih saja langgeng hingga kini. "Dedi rasa tidak perlu, Mom. Dedi yakin jika Usi adalah perempuan baik-baik. Dedi hanya takut dia merasa tidak nyaman karena kita," timpalnya. Ivoni mengangguk setuju. Jika dilihat dari raut wajah, Tesi memang masih sangat polos dan hanya gadis kampung biasa. Tentu ia tidak akan memiliki latar belakang yang mencurigakan. Bagi Ivoni, tak peduli siapa Tesi, selama gadis itu bisa merubah Mark menjadi lebih baik, maka ia selalu merestui hubungan mereka. Jika memang Tesi bisa membuat putranya jatuh cinta, maka ia akan sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi gadis itu pada patah hati putranya. "Dat, Momi tidak bisa membayangkan saat Mark tahu bahwa kita adalah dalang di balik hilangnya Tania. Tapi, kita melakukan ini demi kebaikannya untuk lepas dari wanita ular itu," ujar Ivoni. Tampak ada emosi dan kemarahan dari setiap kata yang keluar dari bibirnya. Maaf, Pak," ujar Tesi ketika tak sengaja menabrak seorang pemuda yang berdiri di belakangnya. "Tidak apa-apa," sahut pria itu. "Ayo berdiri." Ia mengulurkan tangan ke arah Tesi agar gadis itu menyambutnya dan berdiri. Tesi menyambut uluran tangan pria itu dan berdiri. "Kamu tidak apa-apa?" tanya pria itu sambil tersenyum hangat. "Pinggang Usi sakit, Pak," jawabnya jujur seraya mengusap pinggangnya. "Maaf ya," ucap lelaki itu tak enak hati. Usi yang harus minta maaf, Pak. Usi yang nabrak Bapak," sahut Tesi cepat. Pria itu mengangguk sambil tersenyum. Gadis memakai seragam cleaning service ini memang terlihat masih baru,
apalagi dari cara dia bekerja. Lain kali kamu hati-hati ya, pesannya seraya mengusap kepala gadis pendek itu. Ya sudah, saya mau ke ruangan Pak Presdir dulu, pamitnya. Iya, Pak, balas Tesi sambil mengangguk. Semoga bertemu lain kali, ujarnya. Lelaki itu melangkah masuk menuju ruangan Mark. Sesekali ia tersenyum membayangkan wajah Tesi yang menurutnya imut, lucu dan juga menggemaskan. Mark, panggilnya. Mark yang sedang sibuk dengan berkas di tangannya, hanya membalas dengan anggukan kepala. Mau datang? Kenapa tidak memberi kabar? Protes Mark sambil meletakkan berkas di tangannya dan berjalan ke arah sofa lalu duduk bersama sahabatnya itu. Masa mau datang harus kasih kabar? Lelaki itu geleng-geleng kepala. Bagaimana perkembangan perusahaan? Tanyanya. Seperti yang kakak lihat, jawab Mark dengan menghela napas panjang. Pindah ke Indonesia ternyata tidak mudah, timpalnya lagi. Kamu hanya belum terbiasa, sahut lelaki itu terkekeh. Baru berapa hari juga, kan pindah ke sini, ujarnya lagi. Mark mengangguk kepala. Ada apa kakak ke sini? Tanyanya menatap lelaki yang usianya lebih tua dari dirinya itu. Kakak disuruh ayahmu untuk memantau perusahaan, sahutnya. Sudah kuduga, tua bangka itu selalu saja meremehkan kemampuan putranya, cibir Mark. Hubungan Mark dengan kedua orang tuanya memang terkesan renggang, itu karena masa lalu Mark yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Bukan begitu. Ayahmu hanya ingin memastikan, jawab lelaki itu. Bela saja, Kak. Aku ini seperti anak tiri, tukas Mark. Galvin Syahputra adalah kakak sepupu Mark. Pria tampan kesayangan sejuta kaum Hawa itu paling terkenal ramah, lembut dan baik hati. Senyumannya mampu menumbangkan ribuan wanita dalam sekali kedip mata. Namun, anehnya hingga kini ia masih saja betah menjomblo. Bukan tak ada wanita yang dekat, tetapi belum ada yang pas di hatinya. Bagaimana dengan Tania? Apa sudah ada kabar? Tanya Galvin. Mark menghela napas panjang. Ia menggelengkan kepalanya dengan lemas. Belum, Kak, sahutnya. Jangan menyerah. Suatu hari nanti kakak yakin, kamu akan menemukan dia, ujar Galvin sembari menepuk bahu adik sepupunya itu. Aku hanya ingin bertemu anakku, Kak. Entah, bagaimana kabarnya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Mark menghembuskan napasnya dengan kasar. Sabar. Kakak bisa jamin bahwa anakmu baik-baik saja. Tapi info terakhir yang kakak dengar bahwa... Sejenak Galvin menarik napasnya sedalam mungkin. Apa, Kak? Tanya Mark tak sabar. Anakmu tidak bersama dengan Tania. Jawab Galvin menatap adik sepupunya itu. Mark tampak terkejut. Kalau bukan dengan Tania, lalu dengan siapa, Kak? Lelaki itu tampak khawatir. Entahlah. Tapi menurut orang suruhan kakak, anakmu dititipkan pada adiknya Tania. Mereka tinggal di kampung. Tapi, mereka diusir dari kampung. Setelah itu tidak ada kabar lagi tentang mereka, jelas Galvin panjang lebar. Tubuh Mark rasanya ingin merosot. Dadanya seketika sesakan mendengar penjelasan sang kakak. Lalu di mana anakku, Kak? Tanyanya terdengar lirih. Selam kurang lebih 6 tahun ini yang dicari Mark adalah anaknya, tak masalah jika memang mantan kekasihnya itu tidak mau bertemu dengannya. Namun, bolehkah ia melihat serta memeluk anaknya itu? Itu masih dalam pencarian kakak, jawab Galvin. Aku berharap masih bisa bertemu anakku, Kak, jawab Mark. Pasti ada waktunya nanti, ucap Galvin meyakinkan sekaligus menenangkan. Galvin memang terkenal paling tenang dalam menghadapi masalah.
Ia tidak pernah gegabah dan selalu mengambil keputusan dengan kepala dingin. Oh ya, tadi kakak ketemu sama cleaning service. Tapi, kakak baru pertama kali lihat. Apa dia karyawan baru? Tanya Galvin. Cleaning service. Kening Mark mengerut heran. Iya, dia masih muda dan seperti dari kampung. Tapi, Galvin tersenyum membayangkan gadis yang ia temui tadi. Tapi apa, Kak? Tanya Mark. Sepertinya kakak tertarik sama dia, sahut lelaki itu. Rendahan banget selera kakak. Masa suka sama gadis pengepel lantai? Mark geleng-geleng kepala. Padahal banyak wanita berkelas yang mendekati Galvin, tetapi ia sama sekali tidak jatuh cinta. Tidak masalah. Lagian dia terlihat berbeda, sahut Galvin dengan senyuman manisnya. Memang namanya siapa sih, Kak? Penasaran, gadis hebat mana yang sudah buat kakakku ini jatuh hati? Mark merangkul bahu pria dewasa itu. Kalau tidak salah namanya. Galvin sejenak terdiam seolah mengingat nama gadis tersebut. Padahal mereka belum berkenalan. Usi. Sambung Galvin kemudian. Dek. Usi kemana, Bu? Tanya seorang pria tampan seraya meletakkan tasnya. Kamu ini, bukannya tanya kabar ibu. Malah tanya Usi, ujar sang wanita sambil menggelengkan kepalanya salut. Lelaki itu hanya cengengesan seraya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lalu dia memberikan pelukan hangat pada sosok malaikat yang masih tersisa satu-satunya itu. Apa kabar ibu? Tanyanya. Ibu baik, Nak, sahutnya. Mulai besok aku akan tinggal di sini, Bu. Aku diterima bekerja di Foster Group, ucapnya menjelaskan dengan senyuman sumringah. Semua karena doa ibu, timpalnya lagi. Sang wanita tersenyum hangat dan juga tentunya bangga atas keberhasilan putra satu-satunya itu. Doa ibu selalu menyertai kamu, Nak. Ibu berharap kamu bahagia, ujarnya. Bayu Anggara, putra satu-satunya wanita parubaya bernama Ligina, sosok wanita baik hati yang telah merawat Zio yang tidak lain adalah anak angkat Tesi. Selama ini Bayu memang bekerja di luar kota sembari menyelesaikan pendidikan S2-nya di salah satu universitas ternama. Terima kasih, Bu, balas Bayu. Usi sudah lama pindah. Beberapa hari yang lalu sang ibu memang memberitahunya bahwa wanita yang sejak lama mendiami hatinya itu pindah dari kos mereka. Seminggu yang lalu, jawab Ligina. Kamu kangen sama dia? Goda wanita parubaya itu dengan senyuman menggoda. Bayu berdehem sembari menyembunyikan wajahnya yang sudah merah merona akibat godaan sang ibu. Apa begitu kelihatan, Bu? Tanyanya sedikit malu. Ligina tersenyum gemas melihat putranya yang malu-malu. Sebagai seorang ibu, tentu ia ingin yang terbaik untuk putranya tersebut. Anak ibu lagi jatuh cinta, ujarnya terkekeh. Bayu tersenyum malu. Lelaki tampan dengan segudang prestasi itu memang tak bisa menyembunyikan perasaannya bahwa ia menyukai sosok gadis kecil yang datang ke dalam kehidupannya itu. Tapi, di mana Usi tinggal, Bu? Kenapa dia pindah? Cecar Bayu. Ibu tidak tahu pasti. Tapi, Ligina menatap putranya. Tapi apa, Bu? Tanya Bayu penasaran. Kemungkinan dia tinggal bersama seorang laki-laki, jawab Ligina yang mengingat saat itu ada Arga bersama dengan Tesi. Namun, Tesi tak menceritakan bahwa dirinya sudah menikah. Laki-laki. Kening Bayu mengerut. Siapa, Bu? Tanya lelaki itu tampak penasaran. Ibu tidak tahu, Nak, jawab Ligina. Iya sudah. Kamu mandi dulu. Setelah itu kita makan, ibu sudah masak makanan kesukaan kamu, ujarnya. Nanti kita bahas masalah Usi, timpalnya lagi.
Bayu membalas dengan anggukan kepala. Lelaki tampan itu masuk ke dalam kamarnya seraya menarik napas sedalam mungkin. Bayu melempar tasnya begitu saja lalu membaringkan tubuh di atas kasur king size miliknya. Lelaki itu menatap langit-langit kamarnya. Padahal kepulangan dia ke Jakarta adalah bertemu dengan gadis itu. Namun, siapa sangka gadis yang ia rindukan sejak kemarin malah tidak lagi tinggal di kos miliknya. "Usi, kemana kamu? Mas kangen." Bayu memejamkan matanya sejenak. "Mas takut kamu dijahati orang," tukasnya. Sejak Tesi datang ke Jakarta, Bayulah yang telah menolong gadis itu sehingga Tesi bisa kuliah. "Kamu belum tahu sejahat apa hidup di Jakarta," ujarnya yang tak bisa membendung kekhawatiran di dalam dadanya. "Semoga kamu dan Zio baik-baik saja. Besok Mas akan cari kamu." Lelaki itu mengambil ponsel yang ada di saku celananya. Mark duduk dengan tak tenang ketika mendengar ucapan Galvin. Baru saja menikah, gadis itu sudah berani-beraninya dekat dengan laki-laki lain, ucapnya dengan menggebu-gebu. Hati Mark seperti panas membara ketika Galvin mengatakan tertarik pada Tesi. Ingin rasanya ia jujur bahwa gadis itu adalah istrinya, tetapi tidak mungkin Mark menjilat ludahnya sendiri karena ia juga yang melarang Tesi mengumbar pernikahan mereka. Sekarang, kenapa ia malah merasa keberatan saat ada yang mendekati istrinya itu? "Ah, lagian kenapa aku jadi tidak tenang begini sih?" protesnya mencebik kesal. Lelaki tampan itu berdiri dari duduknya lalu keluar dari ruangan. Mau apa kamu?" Mark terkejut ketika melihat sang istri yang berada di depannya ketika ia membuka pintu. "Mau bersihkan ruangan Mas," jawab Tesi. Sejenak Mark terdiam, entah kenapa perkataan Galvin tadi masih saja terngiang di dalam kepalanya. Apakah ia cemburu? Oh jelas tidak, mana mungkin Mark cemburu. Hanya karena gadis kecil ini. "Mas sudah makan siang?" Pertanyaan Tesi berhasil membuat lamunan lelaki itu buyar. "Tadi Mas tidak sarapan," sambungnya kemudian. Mark memalingkan wajahnya, takut diketahui sang istri bahwa dirinya tengah merah merona hanya karena pertanyaan singkat sang istri. Sial, hanya karena diperhatikan sekecil itu saja berhasil membuat dirinya salah tingkah seperti remaja baru jatuh cinta. "Saya tidak lapar," kilah Mark singkat. Padahal dirinya memang sangat lapar, akibat gengsi yang setinggi bintang di angkasa itu, membuat perutnya keroncongan. "Oh, Usi kira Mas lapar. Dasar Tesi yang tidak peka." Lagi-lagi Mark terlihat kesal. Ia sambil melipat kedua tangan di dada. "Mas, Usi boleh masuk. Mau bersihkan ruangan Mas." Sontak saja Mark menyingkir dan membiarkan gadis kecil itu masuk ke dalam ruangannya. Entah sadar atau tidak, Mark yang tadinya hendak keluar meluapkan perasaan marahnya tiba-tiba saja mengekor sang istri dan masuk kembali. "Bersihkan semuanya. Jangan tinggalkan satu debu pun." Titah Mark sembari menatap gadis itu dengan sinis. Entahlah, saat mendengar ucapan Galvin tadi ia terus saja merasa emosi. "Iya, Mas." Tesi membersihkan ruangan suaminya dengan sabar dan telan. Selama itu juga Mark memandori gadis itu tanpa berniat untuk pergi. Ia bahkan memantau, alasannya takut jika barang-barang mahalnya jatuh disentuh oleh sang istri. Padahal itu semua hanya karena dirinya ingin melihat gadis itu dalam waktu lama. "Sudah selesai semua, Mas," ucap Tesi seraya menyeka keringat yang berjatuhan di keningnya. Mark lagi-lagi menelan salivannya, entah kenapa saat berkeringat membuat gadis itu tampak seksi di matanya. Apalagi dengan rambut yang sengaja diikat kuncir kuda. Tiba-tiba Mark mendengkus kesal membayangkan bahwa banyak yang tergoda dengan Tesi saat gadis itu mengikat rambutnya. Mulai besok,
Jangan ikat rambutmu, ujarnya menarik ikat rambut gadis itu. Mas. Tanpa peduli dengan suara protes sang istri, Mark malah menyelipkan ikat rambut itu di saku jasnya. Mas, kalau rambut Usi tidak diikat, nanti panas, ucap Tesi. Memangnya saya peduli? Ketus Mark. Tidak sih, Mas, jawab Tesi menghela napas panjang. Iya sudah, Mas. Usi pamit pulang cepat ya, sambil jemput Zio. Tesi keluar dari ruangan suaminya tanpa menunggu jawaban dari lelaki itu. Sementara Mark hanya diam, ia seolah terpesona dengan tatapan mata teduh dan senyuman tulus tanpa kepalsuan itu. Cek, aku pasti sudah gila. Kenapa bisa aku terbayang senyuman gadis kampung itu? Tidak, ini pasti ada yang tidak beres. Atau jangan-jangan gadis itu memberiku pelet. Tuding Mark.